Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. I hope you guys have a nice day today. Jadi kita pengen bahas posisi Bitcoin. Kelihatannya ya dari kasus SVB, dari kasus perbankan-perbankan yang terjadi belakangan ini, ternyata ada langkah yang diambil oleh the Federal Reserve dan kelihatannya dimanfaatkan oleh para perbankan. Dan ini kayaknya menjadi dampak atau bukan menjadi sebab utama daripada Bitcoin bisa rally lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini update baru masuk ya sekitar tanggal 16 Maret, bukan waktu kita yang pasti ya. Jadi waktu di luar. Banks take advantage of Fed crisis lending program. Nah, jadi saya akan membuat ini jadi lebih sederhana ya teman-teman. Pada intinya, the Fed itu melakukan atau memberikan ya pinjaman untuk mengatasi masalah krisis yang terjadi pada perbankan saat ini. Perbankannya yang kena itu apa aja ya? Seperti yang kita tahu di Amerika itu yang paling besar adalah Silicon Valley Bank dan menyusul Signature Bank. Jadi ini adalah dua institusi yang bisa dibilang sebenarnya punya hubungan ya dengan high tech community. Jadi ya ada banyak pembahasan lah ya, kita ngebahas tentang bagaimana kelihatannya ini akan menjadi sebuah langkah yang dilakukan oleh The Fed sebenarnya buat mungkin matiin para pelaku pasar kripto. Tapi ternyata di luar dugaan market merespon sebaliknya ya, jadi cenderung positif dan mereka menilai justru ya kita nggak bisa bertahan juga dengan masalah perbankan ini gitu. Ini bukan kejadian yang istilahnya kayak bukan buat pertama kali lah, intinya seperti itu ya. Kita ngelihat kembali ke situasi di tahun 2008, krisis tahun 1930-an ya, the Great Depression pada saat itu, dan semua masih ada kaitannya dengan sistem perbankan. Sekarang pun kalau misalnya kita terbawa situasi ini dan akhirnya masuk ke krisis ekonomi yang lebih parah, itu semua sebabnya karena bank gitu kan. Jadi kalau menurut saya fundamental daripada Bitcoin ataupun kripto aset yang lain itu sebenarnya menurut saya sedang diuji. Dan kalau misalnya kita bisa survive situasi ini menjadi jawaban bagi pertanyaan banyak orang selama ini, apakah Bitcoin itu adalah aset yang paling ideal untuk sarana mereka nge-hedging atau lindung nilai mereka terhadap situasi krisis. Dan ternyata ya jawabannya itu tergantung nanti dari bagaimana situasi yang ada pada Bitcoin kalau misalnya kita bisa survive melewati situasi saat ini. Nah, secara jangka pendek, saya pikir kita memiliki sentimen yang cukup positif datangnya dari sini. Jadi lucunya kalau dari sisi perbankannya kita tahu ini krisis, tapi dari sisi dari sisi market ya. Jadi nggak heran kalau kita ngelihat market stock ya dalam beberapa hari terakhir itu bukannya turun ya, di tengah kondisi badai bukannya turun tapi malah cenderung positif. Bahkan Nasdaq itu rebound lagi dan rally lagi. Jadi kalau kita lihat di sini dia lagi retest terhadap area support resistance, just a simple fake out. Habis itu kita ngelihat dia rally lagi. Ya bahkan teman-teman kalau misalnya mau tambahkan chart pattern di sini, ya kita bisa lihat ya ada semacam falling wedge yang terbentuk. Jadi ini semacam correction jatuhnya ya untuk continuation. Dan closing kemarin ini menunjukkan situasi daripada market di US itu masih positif ya. Kenapa bisa positif? Nah, ini dia teman-teman sebabnya, yaitu dari program yang diberikan oleh the Federal Reserve. Tujuannya adalah untuk nyelamatin perbankan di Amerika. Dan ternyata nggak sedikit yang ngambil, tapi ada beberapa perbankan lah yang ngambil ya. Kita nggak sebutin satu persatu, karena langsung aja to the point ke nilainya berapa sih total. Total itu ada sekitar 297 miliar dolar Amerika Serikat yang udah disuntik ke pasar ya. Mungkin bukan suntik ke pasar ya, lebih tepatnya disuntik ke perbankan. Tapi bank itu mau pakai buat apa? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan kita. Ya udah pasti harusnya ngalirnya lagi-lagi ke pasar gitu loh. Lagi-lagi ngalirnya ke market. Dan kalau kita lihat di sini tadi saya ada sempat update ya. Jadi saya share ke teman-teman di Twitter. Kita lihat teman-teman, ini balance sheet-nya si The Fed ya. Setelah penurunan tren yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir atau bahkan hampir 1 tahun sebenarnya, akhirnya nanjak. Dan nanjaknya nggak tanggung-tanggung. Ini nanjaknya tuh curvy banget ya. Maksudnya sangatlah
lancip gitu ya, sangatlah curam tanjakannya. Nah ini adalah yang saya pakai ya untuk mengukur datanya, dan kalau kita lihat bener ya sekitar 297 miliar dolar. Seperti yang kalian lihat di sini, ini 8,342 ya. 8342 in millions kalau nggak salah, in millions of US dollars. Jadi ini sebetulnya total triliun ya. 8,3 juta dolar, habis itu naik jadi 8,6 juta dolar. Jadi total 8,6 billion maybe ya. Tapi yang pasti ini kenaikannya dari 300-an ke 600-an ya, lebih kurang 297 miliar dolar. Jadi memang gak heran ya kenapa ternyata market itu masih bisa positif gitu. Mungkin sentimen yang diciptakan bukan cuma kita berbicara dari soal suku bunga aja, tapi dari sisi ini pun memberikan dampak yang cenderung positif buat market. Oke, so menilai dari situasi ini, kita coba untuk melihat ya dari sisi yang lain, dan salah satunya adalah ya sebenarnya teman-teman, saya cukup yakin sih kalian pasti aware akan yang namanya inverse head and shoulders, dan ini merupakan pattern yang besar sekali karena terjadi pada time frame daily dengan neckline saat ini itu di level 25.200. Ini kalau menurut pandangan saya teman-teman, break dari 25.200 ini harusnya menjadi sentimen yang sangat positif buat Bitcoin. Tapi harus closing di time frame daily, karena kita nggak cuma sekali teman-teman ngelihat ada yang namanya tail candle di sini. Ya, tapi ada 3 kali, dan ini artinya ada rejection, ada orang yang melakukan aksi taking profit atau selling pressure muncul setiap kali harga itu sedang retest 25.200. Maka dari itu sebenarnya ini adalah challenge untuk Bitcoin bisa kembali ke positif teritori atau tidak gitu ya, setidaknya untuk jangka pendek. Karena seperti yang dijelaskan di sini, ini juga sifatnya temporary ya. Jadi sorry tadi saya belum jelasin berarti ya teman-teman. Jadi Bank Term Funding Program ini ya yang dikeluarkan oleh si The Federal Reserve itu hanya untuk 1 tahun aja, 1 year loans. Jadi hanya pinjaman untuk 1 tahun saja gitu ya. Jadi bukan untuk jangka panjang, tapi untuk 1 tahun aja. Beda cerita dengan waktu lagi kuantitatif easing waktu tahun 2020-2021. Dan di sisi lain, di tengah pinjaman ini QT tetap berlanjut. Jadi quantitative tightening itu tetap jalan, yang artinya the Fed tetap akan fokus dalam mengatasi inflasi, di mana mungkin dia akan naikkan suku bunga, tapi di sisi lain dia juga injek di perbankan. Nah ini sebenarnya situasi yang sangat unik ya, sangat unik. Dan menurut saya, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah uncertainty tingkat tinggi ya. At least untuk bulan ini menurut saya adalah bulan yang paling sibuk, bulan yang paling membingungkan, even bukan buat kita aja para pelaku pasar, tapi sebenarnya buat the Fed sendiri. Mereka juga pasti bingung. Ya, kenapa? Karena sisi lain mereka pengen coba menjaga integritas mereka, di mana mereka bilang ya pokoknya kita akan atasi inflasi, dan langkahnya harus konkret gitu loh, harus terlihat jelas dengan naikin suku bunga, kemudian dalam melakukan quantitative tightening. Di sini berarti sebenarnya harusnya mereka mengurangi balance sheet-nya mereka supaya peredaran uang di masyarakat tuh berkurang. Tapi di sisi lain ada bank yang harus diselamatin, jadi quantitative tightening-nya itu harus dibarengi dengan quantitative easing sebenarnya secara nggak langsung. Dan ini adalah skenario yang menurut saya cukup menarik. Anyway, pinjaman yang terjadi itu nggak cuma di perbankan ya, tapi di FDIC juga. Jadi saya lupa lagi panjangannya FDIC apa ya. Tapi in total sekitar berapa nih tadi? Saya cek kayaknya bukan di sini deh, di artikel yang, nah ini ya kayaknya yang ini ya teman-teman. Wait a minute, let me check. Ya, pokoknya ada sekitar 90 juta dolar yang kalau nggak salah masuknya ke FDIC. So, which one is the number? Let me check again. Ya, bukan 90, nearly 100. Ya, pokoknya gitu teman-teman ya. Saya lupa di artikel yang mana. Tadi saya ada baca salah satu artikelnya, ada penjabarannya ya. Jadi kayak larinya kemana, ke perbankan, ada berapa total, kemudian ke FDIC-nya ada berapa, which one? Kayaknya di sini deh. Nah ini dia teman-teman ya, harusnya di sini nih. Ya nanti teman-teman mungkin bisa lakuin research juga, kalian bisa cari tahu juga, karena sebenarnya aliran kasnya ya, dalam artian ke perbankan berapa, ke FDIC berapa ya, menurut saya mungkin nggak terlalu penting juga buat sisi kita sebagai trader. Tapi yang pasti yang saya pentingkan, yang saya utamakan adalah ini loh, masalah
balance sheet-nya The Fed itu naiknya lumayan signifikan. Dan ini mungkin bisa menjadi penyebab ya optimisme pasar dalam jangka waktu pendek itu meningkat kira-kira untuk para market para pelaku pasar ya kita bilang ya, termasuk di sini nggak cuma pada Bitcoin tapi juga terjadi pada Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain gitu. Oke. Nah, sementara kita berbicara dari sisi Bitcoin, kembali lagi saya katakan 25.200 adalah key resistance kita. Break dari sana akan memberikan opportunity Bitcoin untuk retest terhadap area resistance atau supply yang ada di $30.000. Jadi kita lihat di sini, ini adalah jalan tol yang diciptakan oleh bukan FTX ya. Ini kalau bulan Juni berarti pada kala itu kayak masih kasus Dukwon ya. Nah, kalau misalnya FTX sudah diatasi, the next red bar yang perlu diatasi adalah kasus yang ya mungkin di sini ya Dukwon ya. Efek berlanjut daripada si Dukwon, kekhawatiran market pada saat itu bahwa kripto tetap ya nih bisa dibilang bakal jadi ya pokoknya macam-macam yang negatif keluarnya pada saat itu. Nah, di sini terdapat area imbalance yang mungkin bisa di-fill at least di $28.000. Itu bakal menjadi potensi target terdekat kalau misalnya memang 25.200 ini bisa close dari sisi time frame daily juga. Plus teman-teman, kalau dari time frame weekly, saya kemarin sempat update ke teman-teman di Twitter juga. If you take a look here, ini adalah the biggest reason para pelaku pasar itu bakal ngomongin soal bullish ya. Jadi kalau misalnya simple moving average 200 ini close di atasnya, time frame weekly, people akan start to talk about bullish again ya. Mereka akan sangat confident. Tapi pertanyaannya, apakah ini harus membuat kita juga jadi overconfident? Nah, ini kalau menurut saya justru momen ini ketika terjadi kita perlu antisipasi. Ya, antisipasi satu hal aja sih, yaitu ketika the Fed bukan the Fed lah. Ketika kita tahu ya bahwa di sini kenaikan ini kan pasti didukung oleh market maker juga dong. Ada bigger players yang mau make money di sana. Dan ketika kondisi ini terjadi, market secara umum akan turn into bullish, dan ketika mereka fokus ke bullish, mereka bersedia untuk beli di harga yang seperti sekarang ini. Disitulah mungkin ada peluang untuk market maker bisa jualan, justru market maker bisa exit dari market. Jadi ya istilahnya mereka harus goyangkan pasar juga ya untuk tetap bergairah kalaupun harga di bawah turun nantinya. At some point, saya cukup yakin mereka pasti akan beli lagi. Tapi ini kesempatan untuk mereka mainkan pasar gitu loh. Dengan kondisi market yang membingungkan, dengan kondisi pemerintah Amerika juga yang membingungkan, dan kondisi The Fed di sini ya sebagai badan swasta. Ya kemarin ada yang debat-debat soal itu ya, badan swasta. Tapi kita tahu sebenarnya dia segala langkah yang diambil ya untuk mendukung pemerintah juga kan. Jadi sebenarnya dia di pihak pemerintah juga. Dia ngomongnya memihak ke rakyat, tapi ya kita tahu langkah-langkahnya di sini ya justru malah menyengsarakan rakyat ya. Kira-kira seperti itulah. Nah, jadi this is the biggest point kalau menurut saya 25.200 perlu dipantau ya untuk closing hari ini di hari Jumat. Dan di weekend nanti kita bakal ngelihat akan ada pergerakan yang mungkin unik ya kali ini, karena balik lagi closingnya mendekati di weekend. Oke? So di hourly time frame meanwhile, jadi kemarin sempat ya saya share di Instagram juga, saya ada take short position, tentu saja berdasarkan analisis yang terakhir yang saya share ya. Dan di sini saya juga sempat cerita ya soal invalidasi skenarionya, dan karena memang sudah terinvalidasi, jadi no reason untuk saya maintain position short saya juga. Istilahnya saya ngotot untuk bernegosiasi dengan pasar, dan malah jadinya resiko besar nanti buat saya. Kan seperti itu. Jadi when we wrong, ya we wrong. We take the losses like a man, ya. Intinya lose itu bisa terjadi di market, dan dari situlah kenapa kita harus selalu menekankan ke diri kita bahwa resiko itu harus toleransi resiko. Manajemen resikonya itu selalu harus ada di awal. Nah, by the way teman-teman, per saya update video ini, Bitcoin lagi mencoba untuk rally lagi ya. Dia mencoba untuk breaking dari tail candle, dan ini lagi proses retest ke 26.400 lebih kurangnya. Ini adalah area resistance-nya. Yang saya akan lakukan saat ini adalah mencari entry point. Kalau misalkan harga terpullback dengan baik, saya akan mencari entry point untuk saya coba untuk follow the right ya. Kalau misalkan memang market still showing us bullish momentum, ya kita tinggal follow aja. Karena memang kalau di invalidasi skenario saya, kalau kalian lihat yang kotak
yang abu-abu ini sebenarnya adalah big fun zone, area dimana terakhir kali si bigger players itu make a move dan membuat harga Bitcoin tuh rally cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat di time frame seperti 4 jam, kamu bisa lihat bahwa ini adalah proses retestnya. Nah, cuman pertimbangannya adalah kemarin kita ngelihat momentum selling pressure-nya tuh lumayan kuat. Jadi kita tetap perlu antisipasi kalau seandainya market itu ready untuk masuk ke fase koreksinya ya, yang di time frame daily gitu. Tapi ternyata kalau misalkan ya bigger players ternyata nunjukin ke kita nih bahwa mereka masih tertarik kok untuk beli di harga segini, masih siap untuk ngegoyang pasar. Ya sudah, kalau uangnya siap ya kita juga coba follow mereka. Kira-kira seperti itu. So the idea here is kalau misalkan harga naik dan dia pullback-nya korektif, either itu ke level demand, misalkan ke area sebelum terjadi break, atau misalnya ke exponential moving average 21, dengan catatan korektif, kita bisa pertimbangkan untuk masuk kembali dan di posisi long gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kalian lihat seperti ini, hati-hati, ini malah bisa jadi yang namanya double top. Oke, kalau misalkan turunnya sangat agresif, tidak korektif, volumenya juga sangat signifikan, bahkan di atas average ini, maka kalian harus waspada. Akan ada potensi market bisa masuk ke fase koreksi. Dan ternyata proses yang terjadi saat ini mungkin bagi bahasa sebagian orang adalah liquidity grab. Ya, jadi kayak ngambil sentimen positif daripada para players, seakan-akan ini adalah bullish. Ternyata pada saat banyak yang buy, disitulah ya, kalau kata teman-teman, market maker melakukan short. Ya, kira-kira seperti itu. So, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya idea yang saya sharingkan di sini, bisa dapetin pemahamannya, dan tentu saja kita tetap harus waspada ya terhadap perubahan sentimen atau perubahan momentum yang sangat signifikan. Hopefully teman-teman bisa stay safe, jangan FOMO, jangan terburu-buru, jangan nafsu, akan selalu punya kesempatan untuk kita bisa manfaatkan. So, kalau buat saya saat ini lebih fokus ke survival. Meanwhile DCA di spot account itu tetap jalan sesuai planning yang kemarin saya ceritakan. Okay, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day today, guys. Cheers, goodbye now.